Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab LPTK Universitas Pakuan. Perkenalkan, saya Novita Amelia Ekandari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Biologi kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pakuan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan pembuatan video uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi gangguan pada sistem pencernaan manusia SMA Negeri 1 Tempuran. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan walaupun udah siang, udah panas, tapi mudah-mudahan kalian masih tetap semangat. Ya, semangat? Semangat! Harus tetap semangat. Ya, sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa. Pimpin KM siapa? Oke, Irma, silahkan pimpin. Siap, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Irma yang udah memimpin doa. Ya, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Abel, hadir. Agustina, hadir. Cindy, hadir. Diki, oke. Dini, hadir. Haifa, oke. Intan, Hadir. oh Intan sakit. Irma, Hadir. Isuf, Hadir. Claudia, Hadir. oke. Latifah, Hadir. sakit. Luki, sakit. Mahfud Anwar, oke. Maisa, ada. Manda, oh Manda udah keluar ya maaf. Manda keluar. Mela, Hadir. oke. Fitria, oke. Ada beberapa orang yang sakit hari ini. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera Allah angkat penyakitnya, segera disembuhkan sehingga nanti bisa kembali bersama-sama kalian dan kalian mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya kita nyanyi lagu wajib terlebih dahulu. Yuk semuanya berdiri dong, nyanyinya dengan semangat ya. Berdiri semuanya, semangat. Madep sini dulu, sebelah sini semua. Kita nyanyi bareng-bareng. Puja
anus. Oke, sip ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk motivasi materi kali ini ya, dengan mempelajari materi sistem pencernaan, diharapkan kita lebih paham terhadap proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh dan berbagai kelainan yang dapat terjadi, sehingga kita dapat lebih menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar tubuh kita selalu dalam keadaan baik dan normal, sehat tentunya ya. Oke, kemudian tujuan yang ingin dicapai, yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini, yang pertama, melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan, gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Ya, oke. Selanjutnya, kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, dulu kemarin sudah membagi kelompok. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Kalau sudah duduk berkelompok, oke, ini ada LKPD. Silahkan nanti kalian amati LKPD-nya. Oke, silakan kalian amati terlebih dahulu LKPD-nya. Kalian lihat dulu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Silahkan diamati. Sudah sambil diamati ya. Oke. Oke, perhatikan ke depan. Perhatikan lagi ke depan. Ya. Oke, kalian lihat di depan ada gambar apa sih ini? Ini ada gambar kantin ya. Oke. Kira-kira nih apa bedanya antara kantin yang A dengan kantin yang B? Oke. Apa nih? Kantin A kantinnya kotor dan kantin B kantinnya bersih. Oke, ya. Menurut kelompok sebelah sana katanya kantin yang A ini kantinnya kotor, sementara yang B kantinnya jauh lebih bersih. Oke, ada lagi yang berpendapat kira-kira apa bedanya? Oke, Mesya. Kantin A makanannya terbuka dan tidak tertutup. Sedangkan kantinnya B makanannya disimpan di tempat yang Ya. tertutup. Oke. Dia lebih rapi dibandingkan kantin A. Oke, ya. Berarti kantin A tadi kata Manisha makanannya terbuka Bu, sementara kantin B makanannya disimpan di tempat yang tertutup. Jadi lebih baik kantin A apa kantin B? Kantin B. Kenapa? Karena dia lebih rapi, makanannya disimpan di tempat yang tertutup dan lain sebagainya. Oke. Nah, ya. Kita lanjut dulu. Oke. Ini ada tayangan video, kita saksikan dulu tayangan videonya ya. Nanti ada 2 video yang harus kalian amati, kalian simak ya. Oke. Coba deh kamu perhatiin video ini. Oh enggak. Tadi yang kedua. Ada apa tuh ya putih-putih? Kira-kira apa ya? Oh walah, kegiatan itu telur lalat toh, atau disebut patogen. Terlihat dalam video ini, sang lalat dengan santainya bertelur di atas ayam goreng. Sang pemilik ayam pun menantang kejadian ini. Semakin sering lalat hinggap, maka patogen pun semakin banyak yang tertinggal di permukaan makanan dan dapat berkembang biak dengan cepat. Hal inilah yang mengancam kesehatan kita. Oke, Ibu masih punya 1 video lagi. Menurut penelitian Profesor Paul dari Clemson University, jaga 5 menit, apalagi 5 menit. Makanan yang jauh ternyata akan langsung terkena kuman seketika itu juga. Meski begitu, peneliti lain oleh Profesor Anthony Hilton dari Aston University membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Misalnya ada 100 kuman yang awalnya menempel. Setelah 5 detik, jumlah tersebut tidak akan berubah. Tapi kalau tidak segera diambil, jumlah kuman bisa bertambah 10 kali lipat setiap menitnya. Aduh, kira-kira bakal jadi berapa jumlah kuman setelah 5 menit? Bagaimanapun, ada faktor lain yang ikut menentukan berapa jumlah kuman yang menempel pada makanan jatuh. Faktor yang pertama adalah kelembapan makanannya. Gampangnya makin basah makanannya, makin banyak kuman yang akan menempel.
kedua adalah permukaan di mana makanan kita jatuh. Misalnya permukaan karpet atau kompor kuman yang lebih sedikit dari permukaan lantai. Tapi kembali lagi pada Jadi kira-kira kalau makanan yang bentrok boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Ya, kalau ada nanti kamu makanan kamu jatuh, burulah buang aja nanti dengan makanan yang baru. Ya, karena tadi ya kuman penyakit itu akan dengan mudah sekali menempel di dalam makanan. Ya, oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Untuk kesehatan kita sedunia. Nah, oke, ya. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan materinya, ya. Setelah kemarin Ibu menjelaskan materi tentang sistem pencernaan, yang mulai dari organ yang terlibat di dalam sistem pencernaan, kemudian proses yang terjadi di dalam sistem pencernaan, baik itu proses mekanik dan proses kimiawi. Yang kemudian kemarin juga Ibu sudah menjelaskan materi tentang enzim-enzim yang terlibat di dalam sistem pencernaan. Ya, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan tentang zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang pada pertemuan kita kali ini, ya kita akan lanjutkan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Ya, jadi ternyata nih sistem pencernaan kita ini bisa terganggu. Ya, kenapa sistem pencernaan kita bisa terganggu? Nah, ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada yang disebut dengan faktor pola makan, kemudian gaya hidup, dan yang terakhir adalah infeksi. Ya, jadi yang pertama itu untuk pola makan. Jadi supaya sistem pencernaan kita tidak terganggu, maka kita harus menjaga pola makan kita. Jadi kudu kumaha Bu. Jadi makannya harus teratur. Ya, jangan sampai kamu nih pagi-pagi karena kesiangan berangkat ke sekolah, ya nggak sempet sarapan. Kemudian istirahat, orang lain pada makan siang karena kamu males antri Bu di kantin misalnya. Jadi makan siangnya nanti aja pulang sekolah. Pulang sekolah jam berapa? 3:30. Ya, 3:30 kamu baru ketemu nasi. Nah, ini yang tidak baik. Ya, jadi kamu harus menjaga pola makan kamu. Ya, satu tadi sebelum berangkat sekolah ya diusahakan sarapan dulu. Sarapan nggak harus selalu nasi, bolehlah diganti dengan roti. Kemudian setelah itu makan siangnya jangan sampai telat. Ya, jadi waktunya makan siang ya harus buru-buru makan lagi. Ya, kemudian makan sore diusahakan sebelum maghrib kamu harus sudah makan sore. Ya, nah itu jadi kamu harus selalu menjaga pola makan supaya sistem pencernaan tubuh kalian, tubuh kita itu tidak terganggu. Yang kedua itu adalah gaya hidup. Nah, ini gaya hidup nih, apalagi gaya hidup ABG. Ya, seperti kalian yang selalu makan sebelah. Ya, selain sebelah ada apa lagi? Cilgo. Apalagi? Mie setan Bu, mie iblis, mie tuyul. Oke, ya jadi nah itu ya. Ini adalah gaya hidup. Coba deh dikurangin level kesetanannya. Ya, level kesetanannya tolong dikurangin. Yang biasanya levelnya level 12, ya sekarang level setannya 2 aja deh, ya. Karena nanti kalau dibiarkan terus menerus, ini juga akan sangat mengganggu. Ya, nanti akan timbul beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Ya, apalagi satu tadi, ya, si setan tuh dimakanin sama kalian, ya. Ayat iblis dan kawan-kawannya itu dimakan, ya satu. Yang kedua, makan makanan junk food. Ya, tahu junk food teh makanan siap saji. Ayeuna pulang sekolah, anu diburu apa? Mie rebus, ya. Kemudian juga di kantin, ya makannya bukan nasi, jajannya malah mie rebus, ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga kayak nugget, ya sosis, itu kan makanan-makanan siap saji. Ini kan berbahaya buat tubuh. Kenapa? Karena di dalam makanan siap saji itu mengandung banyak sekali zat pengawet, ya, dan ini jelas akan berbahaya bagi tubuh. Ya, selanjutnya yang ketiga ini adalah faktor infeksi. Kalau infeksi ini yang tadi, ya ada hubungannya dengan video yang tadi. Kalau infeksi itu ya disebabkan oleh bakteri dan virus. Ya, jadi ada bakteri yang menempel pada makanan, ada virus yang menempel pada makanan sehingga nanti
si makanan yang udah terkontaminasi oleh bakteri dan virus kalian makan, hingga akhirnya nanti dia akan menginfeksi saluran pencernaan kalian. Ya, nah ini biasanya disebabkan oleh bakteri dan virus. Makanya tadi tolong jaga makanan yang akan kita makan. Tutup rapat-rapat biar si siapa tadi? Lalat. Ya, biar si lalat nggak hinggap. Ya, kemudian juga simpan di tempat yang bersih. Ya, terus tadi awas jangan, Bu sayang kayak makanan jatuh di belum 5 menit. Ya. Nah, tadi jangankan 5 menit, 5 detik saja kuman udah pada nempel, ya. Jadi jangan segan-segan untuk membuang makanan dan menggantinya dengan yang baru, ya. Nah, kemudian bisa dipahami? Bisa. Oke, siap. Kemudian ini ada beberapa gangguan yang dapat terjadi. Yang pertama ini gangguannya ada gastritis, ya. Kemudian ada diare. Selanjutnya ada hepatitis, sembelit, kemudian ada appendicitis, ada wasil, ada keracunan. Ya, nah, oke. Jadi bolehkah kita makan makanan yang sudah dihinggapi lalat atau memakan makanan yang sudah jatuh? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, yuk diskusikan. Oke, sekarang karena kalian sudah duduk berkelompok, LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Sekarang tolong kerjakan, ya, kalian kerjakan, diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam LKPD. Ya, kamu boleh cari informasi sebanyak-banyaknya, baik dari buku paket, kemudian dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, dari modul atau elektronik modul yang linknya udah Ibu bagikan juga boleh, kemudian berselancar ke internet juga boleh. Yuk silahkan berdiskusi. Silakan mulai cari informasi sebanyak-banyaknya, mulai sambil searching. Dicatatnya boleh, dimakannya boleh. Ini untuk jawaban, kalau nggak cukup nggak akan cukup di sini, jadi nanti dimakan aja dulu. Kalau nggak cukup nanti. Cari informasi sebanyak-banyaknya dari buku, dari modul. Modulnya kebuka nggak? Bisa nggak cari? Pakai barcode coba bisa nggak? Bisa dibuka? Oke, coba silahkan diamati. Coba geser materinya, ya. Sudah cari informasi sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ini
Ya, itu ada beberapa masalah yang diberikan. Silakan kamu diskusikan bersama dengan kelompokmu. Oke, udah selesai berdiskusinya? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai berdiskusinya, sekarang kita presentasikan, ya, kita presentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan anggota kelompok yang lain. Ini ada aspek penilaian. Yang pertama itu adalah penggunaan bahasa saat presentasi, ya. Yang kedua, kejelasan suara saat presentasi, kemudian penguasaan materi presentasi, kemudian yang selanjutnya menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi, dan penampilan, kerapihan, kesopanan, dan percaya diri saat presentasi. Jadi untuk penilaiannya ini adalah aspek penilaian yang lain, ya. Oke, kita presentasikan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 di depan aja, perwakilannya aja ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan yang ada pada kedua video tersebut. Nah, permasalahan pada video pertama, ketika makanan disimpan dalam ruangan terbuka, maka makanan tersebut akan sangat mudah untuk dihinggapi lalat. Lalat merupakan serangga yang sangat jorok karena biasanya ia hinggap dan berkembang biak di tempat yang kotor seperti sampah, kotoran, dan bangkai hewan. Sehingga ketika makanan dihinggapi oleh lalat, maka dia akan meninggalkan kotorannya pada makanan yang dihinggapinya, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit sistem pencernaan. Nah, permasalahan pada video kedua. Sebagian orang cenderung untuk menyelamatkan makanannya yang telah jatuh di lantai dengan alasan yang klasik, makanan belum sampai 5 menit di lantai sehingga masih layak untuk dimakan. Padahal dalam hitungan detik saja makanan kuman di lantai sudah menempel pada makanan, apalagi dalam hitungan menit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Oke, kita lanjutkan sekarang penampilan kelompok yang kedua. Boleh kelompok 2 perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan. Ada sebuah pertanyaan. Bolehkah kita memakan makanan yang sudah dihinggapi lalat? Jawabannya tentu saja tidak. Karena satu ekor lalat saja bisa membawa sekitar 300 lebih jenis virus, bakteri, dan parasit penyebab penyakit. Kebanyakan bakteri dan kuman penyakit berada pada sayap dan kaki-kaki lalat, sehingga hanya dengan hinggap 1 sampai 2 detik saja, makanan sudah terkontaminasi oleh kuman penyakit, sehingga ketika kita memakannya, kuman akan dengan cepat berkembang biak di dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Belum lagi, ketika lalat meninggalkan telur pada makanan yang dia hinggapi, telur lalat tersebut bisa saja ikut tertelan saat Anda melahap makanan tadi. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izun dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Bolehkah kita memakan makanan yang sudah terjatuh hanya seperti saja? Kita tidak boleh memakan makanan yang sudah terjatuh karena makanan tersebut akan langsung terkontaminasi oleh bakteri dari tempat makanan tersebut terjatuh. Karena tempat yang bersih sekalipun belum tentu terbebas dari bakteri. Bakteri akan langsung berpindah ke dalam makanan hanya dalam hitungan detik dan akhirnya akan berkembang biak dengan cepat di dalam makanan tersebut. Apalagi kalau makanan tersebut terjatuh pada lantai yang basah atau karpet yang lembab. Makanan lebih besar lagi kemungkinan berbagai patogen yang dapat mencerminkan makanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh berikan tepuk tangan lagi. Terima kasih, Izun. Selanjutnya kelompok 4. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Nurhaya, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Apa dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan di atas? Dampak yang dapat ditimbulkan adalah terjangkitnya berbagai jenis penyakit pada sistem pencernaan seperti diare, disentri, muntaber, cancingan, bahkan keracunan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Oke, dari kegiatan presentasi yang sudah dilakukan tadi, ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, alhamdulillah tadi semuanya sudah bisa mempresentasikannya ke depan. Ya, sekarang dari hasil presentasi tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke, silakan Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Riko Fikri Rahimi. Di sini saya akan menyimpulkan hasil materi yang telah teman-teman diskusikan. Dari materi yang telah dikeluarkan dapat disimpulkan bahwa pada intinya kita harus selalu menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita juga harus selalu menyimpan makanan pada tempat yang tertutup agar tidak dihinggapi oleh lalat, karena lalat merupakan serangga yang jorok yang biasa hidup di tempat-tempat yang kotor seperti sampah, bangkai, dan yang lainnya. Sehingga lalat akan membawa kotoran tersebut dan ketika menempel pada makanan, maka makanan tersebut akan terkontaminasi. Begitu juga dengan makanan yang telah jatuh, maka akan mudah terkontaminasi oleh bakteri atau kuman penyakit hanya dengan hitungan detik saja. Sehingga kalau kita tetap memakannya akan menimbulkan berbagai penyakit pada sistem pencernaan seperti diare, disentri, muntaber, cacingan, bahkan keracunan. Jadi jelas kita tidak usah ragu untuk membuang makanan yang telah dihinggapi lalat atau makanan yang telah jatuh dan mengganti dengan makanan yang baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul ya apa yang tadi telah disampaikan oleh Riko, ya, bahwa kita harus selalu menjaga makanan kita, ya, jangan sampai makanan kita disimpan di dalam tempat yang terbuka. Ya, kita harus selalu menutup makanan kita supaya apa? Supaya tidak dihinggapi oleh lalat. Ya, karena tadi lalat ketika sudah menghinggapi makanan maka dia akan mencemari makanan kita. Ya, dia nanti akan akan ada berbagai bakteri, ya, yang nanti akan mencemari makanan kita sehingga nanti akan menimbulkan berbagai penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi, ya, jangan segan-segan kita untuk membuang makanan yang sudah jatuh, ya.
Jangankan tadi, jangankan 5 menit, yang hanya 5 detik saja makanan yang udah jatuh itu pasti akan terkontaminasi oleh kuman, ya, bakteri, virus dan lain sebagainya. Ini akan menyebabkan berbagai macam gangguan pada sistem pencernaan. Seperti apa? Tadi ada diare, disentri, kemudian muntabe, bahkan keracunan. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap kalau sudah bisa dipahami. Nah, terakhir nih. Terakhir seperti biasa sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran ada post-test, ya. Ada post-test yang harus kalian kerjakan. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan boleh di-scan barcode-nya, QR code-nya. Silakan di-scan. Bawa handphone semua kan? Bawa. Oke, silakan di-scan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah, coba Ibu cek dulu hasilnya. Oke. Ya. KKPD-nya tadi silakan boleh dikumpulkan dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, masih semangat? Masih. Masih bisa konsentrasi? Masih. Benar nggak masih bisa konsentrasi? Ya, karena kamu nanti setelah ini kan masih ada beberapa jam lagi, ya. Jadi harus tetap konsentrasi. Kita cek, coba jangan sampai ada yang udah mulai ngantuk. Kayaknya udah ada yang mulai ngantuk nih, ya. Kita konsentrasi, ya. Kita cek konsentrasi. Jadi Ibu punya tepukan, ya. Ada tepuk 1, 2, 3. Jadi gini, kalau Ibu bilang tepuk 1, kamu, ya. Tepuk 2, tok. Tepuk 3, tok. Nah, awas ingat, setelah tepuk 3 pasti nanti H. Misalnya tepuk 3, tok. Tepuk 2, H. Ya, paham maksudnya? Kita cek, ya. Benar nggak nih masih konsentrasi? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2. Kita lagi, oke. Namanya konsentrasi. Masih konsentrasi? Oke, cek lagi. Tepuk 1, tepuk 3. Tepuk 2. Lagi coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, sip, tepuk tangan untuk kita. Oke, masih konsentrasi, bagus ya. Walaupun udah siap, tetap kalian harus tetap konsentrasi, ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, tadi kalian udah melakukan presentasi, diskusi bareng kelompok. Ya, tadi juga kalian udah melakukan post test. Ya, tadi udah Ibu cek hasilnya, hasil post test. Tadi juga udah Ibu lakukan penilaian terhadap kegiatan presentasi kalian. Ya, maka sekarang kita simpulkan harus ada yang jadi juara. Ya, dari semua kelompok semuanya baik, tapi dari yang baik pasti ada yang terbaik. Kira-kira nih dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kelompok terbaik diraih oleh kelompok mana nih? 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Ibu punya hadiah. Ini ada kupon belanja
prestasi sekolah, ya. Ini hanya akan didapat oleh kelompok terbaik hari ini, ya. Kelompok terbaiknya itu diraih oleh kelompok udah oke banget, tapi dari yang oke pasti harus ada yang teroke, ya. Oke. Kemudian, kira-kira nih setelah tadi kalian banyak berdiskusi, ya, kemudian tadi juga mempresentasikan, kemudian tadi juga ada materi yang udah dijelaskan, ya. Kira-kira kesan apa sih? Kesan-kesan apa yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari materi ini? Coba Irma, apa Irma? Seneng Bu, karena dengan mempelajari materi ini kita jadi tahu bahwa kita harus menyimpan makanan di tempat yang tertutup. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau mengungkapkan kesan-kesannya, perasaannya? Ada? Oke. Gimana Raffi? Soalnya sekarang tahu kalau lalat itu sangat berbahaya. Oke, senang ya sekarang tahu kalau lalat itu berbahaya, berarti kita harus menjaga makanan kita. Oke, ada lagi? Oke, kenapa Ren? Sekarang kita jadi tahu bahwa kita harus selalu menjaga makanan yang akan masuk kepada tubuh kita. Oke. Ya, kita harus menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, tepuk tangan lagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya. Materi sistem pencernaan selesai, ya. Jadi tadi terakhir itu adalah gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian jangan lupa minggu depan pertemuan berikutnya tolong pelajari materi selanjutnya. Itu ada materi sistem pernapasan atau sistem respirasi, ya. Jadi di rumah nanti sebelum ketemu lagi dengan ibu, ya, kamu sudah mulai baca-baca dulu materi tentang sistem respirasinya, ya. Oke, kemudian terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum diakhiri, mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa, ya. Boleh kalian pimpin doa lagi? Ya, sebelum